disapa Herlin. Hai, perkenalkan nama saya Yulita Angelina Bulu, biasa dipanggil Angel. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Yulita Ambukaka, biasa disapa Nita. Kami dari kelompok 1 program studi pendidikan fisika semester 4 akan membahas materi tentang prinsip Pascal. Silakan menyaksikan video kami. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip Pascal, di mana prinsip Pascal ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Blaise Pascal. Pascal mengemukakan suatu hukum yang berlaku pada zat cair yang berada dalam bejana tertutup. Adapun bunyi dari prinsip Pascal yaitu jika suatu zat cair dalam ruangan tertutup diberi gaya tekan dari luar, maka tekanan yang dihasilkan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Contoh dari penerapan hukum Pascal tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik ini biasa kita temukan pada tempat pencucian mobil. Pertanyaannya, bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobilnya hanya dengan gaya yang kecil? Padahal, gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Ternyata, mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Nah, gaya tekan pada penghisap pertama digantikan oleh udara. Ketika dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Nah, tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ke ketinggian 1,5 meter. Pada tempat pencucian mobil seperti gambar di samping ini, nah di sini kan ada pompa. Nah, pompa tersebut berfungsi untuk menaikkan mobil. Nah, di mana mobil yang dinaikkan itu agar bagian bawah mobil tersebut dapat dibersihkan. Di situ sebenarnya terdapat dua pompa. Dua pompa tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, pada gambar di samping ini terdapat dua piston, di mana ada piston yang kecil dan ada piston yang besar yang di bagian sini. Nah, pada piston yang kecil di situ kita akan memberikan gaya tekan atau gaya eksternal, gaya luar. Nah, gaya tekan yang kita berikan itu akan terjadi tekanan pada zat cair, di mana tekanan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, dan di situ akan terjadi gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas ini yang kita sebut dengan F2, di mana F1 tadi yaitu gaya luar yang kita berikan, dan di mana piston kecil itu memiliki luas penumpang A1, dan pada piston yang kedua ini yang sebagai pengungkit beban dia memiliki F2 dan juga memiliki luas penumpang A2. Nah, di sini kan terdapat hubungan antara tekanan dan gaya. Nah, berdasarkan prinsip Pascal, di mana tekanan yang diteruskan ke segala arah tersebut sama besar, maka tekanan pada luas penumpang A1 sama dengan tekanan pada luas penumpang A2. Sehingga persamaan yang kita gunakan dalam prinsip Pascal yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berikut ini adalah manfaat dari hukum Pascal, yaitu yang pertama, dapat memudahkan suatu kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Yang kedua, melancarkan suatu kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada banyak teknologi dan kebutuhan. Yang keempat, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini masih bisa terus dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia. Selain penjelasan tadi tentang penerapan hukum Pascal yang merupakan salah satu contohnya yaitu dongkrak hidrolik, hukum Pascal juga memiliki penerapan lain yaitu pada penerapan rem cakram hidrolik dan juga pada penerapan jarum suntik. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi bahwa prinsip Pascal dapat kita ketahui bersama dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya di tempat cuci mobil. Nah, di sini kami mengambil contoh tentang hidrolik sederhana yang tidak menggunakan arus listrik. Nah, sekarang kami melakukan percobaan prinsip Pascal, contohnya hidrolik sederhana. Ini digunakan sebagai beban, ini piston 1, ini piston 2. Nah, sekarang kita menaruh beban di atas. Kita memberikan gaya luar dan mengarahkan piston 1 ke bawah. Pada piston 2, di mana gaya piston 2 disebut dengan F2 dengan luas penampang A2. Melalui zat cair ke piston 2, maka terjadilah gaya angkat. Berdasarkan prinsip Pascal bahwa di dalam ruangan tertutup, tekanan diteruskan ke segala arah dan besarannya sama. Tekanan yang sama besar dari luas penampang 1 dan luas penampang 2 dapat kita tuliskan bahwa P1 sama dengan P2. Nah, untuk rumus tekanan P sama dengan F per A. Nah, untuk rumus persamaan prinsip Pascal dapat kita tuliskan bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari penjelasan materi tentang prinsip Pascal, di sini saya akan membahas satu contoh soal. Contohnya adalah luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing bernilai 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Di sini kita tulis dulu pembahasan. Nah, yang diketahui di sini adalah luas penampang dongkrak hidrolik A1 dan A2. Kita tulis di sini A1 sama dengan 0,04 meter kuadrat. A2-nya 0,10 meter kuadrat. Lalu jika gaya masukan adalah 5 Newton, gaya masukan ini adalah F1. F1 sama dengan 5 Newton. Berapa gaya keluaran maksimum? Yang ditanya adalah F2. Dari penjelasan materi tadi, kita menggunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita langsung memasukkan saja nilainya. Nilai F1 tadi adalah 5 Newton. 5 Newton dan nilai A1 tadi adalah 0,0 meter kuadrat. 0,4 meter kuadrat. Sama dengan F2 per nilai dari A2 tadi adalah 0,10 meter kuadrat. Jadi kita langsung menjumlahkan 5 Newton dibagi dengan 0,04 meter kuadrat. Dari hasilnya 125 Newton per meter kuadrat sama dengan F2 per 0,10 meter kuadrat. Karena di soal yang ditanyakan adalah F2-nya kita pindahkan ke sini. F2-nya pindah ruas. Jadi F2 sama dengan
Jadi 125 Newton per meter kuadrat dikali dengan 0,10 meter kuadrat. Nah, 125 Newton per meter kuadrat dikali dengan 0,10 meter kuadrat itu hasilnya adalah 12,5 Newton. Meter kuadrat dihabiskan karena di sini satuannya sama. Jadi gaya keluaran maksimumnya itu adalah 12,5 Newton. Kesimpulan dari hukum Pascal yaitu hukum Pascal adalah hukum yang menerangkan tentang tekanan yang dialami oleh zat cair dalam ruangan tertutup. Pascal berkesimpulan bahwa apabila tekanan diberikan pada fluida yang memenuhi sebuah ruangan tertutup, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar, yang sama tanpa mengalami pengurangan. Berdasarkan hukum Pascal ini diperoleh prinsip bahwa dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan suatu gaya yang lebih besar. Tekanan F1 di pipa 1 sama besar dengan gaya angkat di pipa 2. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada bejana yang tertutup diteruskan ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Secara analisis, hukum Pascal dapat digambarkan seperti gambar di atas. Tekanan oleh gaya sebesar F1 terhadap pipa 1 yang memiliki luas penampang pipa A1 akan diteruskan oleh fluida menjadi gaya angkat sebesar F2 pada pipa 2 yang memiliki luas penampang pipa A2 dengan besar tekanan yang sama. Oleh karena itu, secara matematis hukum Pascal ditulis sebagai berikut. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 gaya pada pengisap pipa 1, A1 luas penampang pengisap pipa 1, F2 gaya pada pengisap pipa 2, dan A2 luas penampang pengisap pipa 2. Sistem kerja rem hidrolik merupakan salah satu contoh pengaplikasian hukum Pascal. Selain itu, hukum Pascal juga dapat dijumpai pada sistem alat pengangkat air, alat pengepres, dan dongkrak hidrolik atau drum hidrolik. Sekian video dari kami. Terima kasih.